Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Regita Kemal Putri dengan NIM K76211099 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret. Nah, di sini saya akan menyampaikan pembelajaran mengenai ketenagakerjaan untuk kelas 11. Oke, di sini kita akan belajar mengenai konsep ketenagakerjaan. Nah, di sini ada yang udah tahu apa itu ketenagakerjaan atau konsep ketenagakerjaan? Konsep ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, sebelum masa kerja di sini maksudnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan, permagangan, ataupun pencarian kerja. Yang dimaksud dengan selama bekerja maksudnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan gaji atau upah, tunjangan kerja, dan juga jaminan sosial. Lalu, yang dimaksud dengan sesudah masa kerja adalah hal-hal yang berkaitan dengan pesangon dan juga dana pensiun. Nah, konsep ketenagakerjaan tidak hanya bicara mengenai tenaga kerja saja, melainkan bagaimana proses seseorang dari sebelum mendapatkan pekerjaan sampai dengan memperoleh pekerjaan. Sampai di sini, apakah sudah ada gambaran mengenai konsep ketenagakerjaan? Oke. Selanjutnya yaitu ada tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Nah, tenaga kerja di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik merupakan seseorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan pada bidang tertentu. Nah, keahlian atau pengetahuan ini didapatkan melalui pendidikan formal, contohnya seperti dokter, pengacara, guru, akuntan, dan juga ada perawat. Yang kedua yaitu ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini merupakan seseorang yang memiliki keterampilan ataupun keahlian yang didapatkan melalui pendidikan non-formal. Nah, pendidikan non-formal ini bisa ditempuh dengan kursus ataupun mengikuti pelatihan. Contohnya seperti penjahit, supir, montir, chef, dan juga barista. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan juga terlatih ini merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan juga pelatihan secara khusus. Kemampuan tenaga kerja pada kelompok ini didasarkan pada kebiasaan dan juga pekerjaan yang tidak menuntut keahlian tertentu. Nah, kelompok tenaga kerja ini biasanya hanya memanfaatkan tenaga yang dimilikinya saja. Contohnya seperti kuli panggul, buruh cuci, dan juga ada pelayan. Selanjutnya, yaitu ada angkatan kerja. Menurut International Labour Organization atau LIO, angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja, baik yang sedang bekerja dan juga yang sedang mencari pekerjaan atau sedang menganggur. Selanjutnya, yaitu di dalam kependudukan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada kelompok usia kerja dan juga bukan usia kerja. Siapa sih yang termasuk ke dalam kelompok usia kerja? Yang termasuk ke dalam kelompok usia kerja yaitu seseorang dengan umur 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Lalu, yang termasuk ke dalam kelompok bukan angkatan kerja yaitu seseorang dengan umur kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun. Jika ada seseorang dengan umur 10 sampai dengan 14 tahun, kira-kira orang tersebut masuk ke dalam kelompok usia kerja atau bukan usia kerja? Benar, orang tersebut bukan termasuk ke dalam kelompok usia kerja karena umurnya masih di bawah 15 tahun. Lalu, di dalam kelompok usia kerja dibagi menjadi 2 kelompok lagi, yaitu ada bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Yang termasuk kelompok bukan angkatan kerja ada siapa saja sih? Yang pertama yaitu ada anak sekolah. Anak sekolah seusia kalian ini bukan termasuk ke dalam angkatan kerja. Lalu yang kedua ada mahasiswa. Nah, mahasiswa ini juga bukan termasuk angkatan kerja karena mereka tidak sedang mencari pekerjaan dan mereka sedang menempuh pendidikan. Yang ketiga yaitu ada ibu rumah tangga. Lalu
yang termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja, yaitu yang pertama ada orang yang sedang bekerja dan orang yang sedang mencari pekerjaan atau pengangguran. Nah, orang yang sedang bekerja di sini dikelompokkan lagi menjadi dua bagian, yaitu orang yang benar-benar sedang bekerja dan orang yang sementara tidak bekerja atau mereka sedang mengambil cuti, baik itu cuti hamil, sakit, ataupun cuti yang lainnya. Lalu, yang termasuk ke dalam kelompok pengangguran atau orang yang sedang mencari pekerjaan, yang pertama yaitu ada orang yang benar-benar sedang mencari pekerjaan, yang kedua ada orang yang sedang mempersiapkan usaha, yang ketiga yaitu ada orang yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Maksudnya, contohnya seperti Andi sudah melamar dan diterima di perusahaan A, namun Andi belum mulai bekerja di perusahaan A. Nah, pada rentan waktu menunggunya itu, Andi kan menganggur, sehingga Andi masuk ke dalam kelompok pengangguran. Oke, selanjutnya kita akan menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, bagaimana cara menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja? Yaitu dengan cara membagi jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja, lalu dikalikan dengan 100%. Nah, di sini ada contoh. Jumlah penduduk usia kerja di negara Nakara sebanyak 85 juta orang dan angkatan kerja sebanyak 60 juta orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebanyak 50 juta orang telah memiliki pekerjaan. Lalu, hitunglah tingkat partisipasi angkatan kerja di negara Nakara. Nah, tadi kan udah diketahui nih, jumlah angkatan kerja di negara Nakara berapa? 60 juta. Lalu, jumlah usia kerjanya berapa? 85 juta. Lalu jumlah penduduk yang bekerja berapa? 50 juta. Sehingga yang ditanya berapa tingkat partisipasi angkatan kerjanya. Kita masukkan rumusnya tadi. Angkatan kerja 60 juta dibagi dengan penduduk usia kerjanya 85 juta lalu dikalikan dengan 100%. Sehingga hasilnya 70,59%. Jadi, tingkat partisipasi angkatan kerja yang ada di negara Nakara sebesar 70,59%. Selanjutnya ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan permintaan akan tenaga kerja. Jika permintaan terhadap output barang atau jasa di perusahaan tersebut meningkat, maka perusahaan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, sehingga permintaan tenaga kerja akan naik. Sebaliknya, jika permintaan terhadap output barang atau jasa itu menurun, maka perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja yang sedikit, sehingga permintaan akan tenaga kerja juga akan ikut menurun. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menghitung tingkat kesempatan kerja? Yaitu dengan cara membagi jumlah penduduk yang bekerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja, lalu dikalikan dengan 100%. Oke, di sini ada soal mengenai cara menghitung tingkat kesempatan kerja. Soalnya sama seperti tadi, penduduk usia kerja di negara Nakara sebanyak 85 juta orang dan angkatan kerja 60 juta orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 50 juta orang telah memiliki pekerjaan dan berapa tingkat kesempatan kerjanya. Sudah diketahui kan? Angkatan kerjanya berapa, jumlah usia kerjanya berapa, dan juga jumlah penduduk yang bekerjanya berapa. Lalu, yang ditanya adalah tingkat kesempatan kerjanya. Kita mulai masukkan rumusnya ya. Caranya seperti tadi, kita masukkan rumusnya. Yang pertama yaitu berapa jumlah penduduk yang bekerja. Dan di sini diketahui jumlah penduduk yang bekerja yaitu 50 juta dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Berapa tadi? 60 juta. Lalu dikalikan dengan 100%. Sehingga hasilnya tingkat kesempatan kerja di negara Nakara sebesar 83,33%. Oke, selanjutnya di sini ada latihan soal nih buat kalian latihan untuk menghitung berapa tingkat partisipasi angkatan kerja dan juga tingkat kesempatan kerja yang ada di berbagai negara. Lalu jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar dengan format nama, underscore kelas peminatan, underscore jawaban kalian. Sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai konsep ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.